Sin itu Nusantara. Pada kisaran abad ke-7, dunia sedang melalui salah satu masa kelamnya. Di benua Eropa pada saat itu sedang mengalami era Dark Age atau disebut masa kelam. Kerajaan Romawi yang dominan dengan sifat ekspansif disertai militernya yang terkenal tangguh sedang mengalami turbulensi diakibatkan oleh korupnya pemerintah dan tersandra oleh pemberontakan domestik. Di belahan bumi lainnya, yakni benua Amerika, suku-suku Indian juga saling bersaing menghancurkan sesamanya demi dapat diakui eksistensinya. Sedangkan di benua hitam Afrika dan Jazirah Arab, pada masa itu masih terbelakang dengan suku-suku nomadennya yang berpindah-pindah tempat mengikuti hembusan angin. Jauh di sudut selatan bumi, yaitu benua Australia, dihuni oleh suku asli aborigin yang berbudaya primitif. Di Asia, kita langsung saja ke Cina. Tidak perlu disangsikan lagi bagaimana pada tempo itu sedang berkecamuk perang saudara di antara 5 dinasti yaitu Sui, Chen, Jian, Jin, dan Tang yang telah memporak-porandakan seluruh dimensi dalam aspek kehidupan bermasyarakatnya. Jadi, adakah sekiranya yang patut dijadikan contoh suri tauladan di antara di atas? Mengutip dari hadis, Utlubul ilmi walau bisin, yang artinya tuntutlah ilmu meskipun dengan shin. Sin dalam Sanskerta kuno memiliki arti negeri berperadaban maju. Kata Sin di sini bukanlah Cina, tetapi Hindia Timur atau Nusantara. Hadis ini disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW pada masa kenabian beliau, di mana kondisi di muka bumi ini sedang dikonsumsi oleh demoralisasi secara masif yang bersifat jahiliyah yang dapat berakhir kepada kemunduran bahkan kehancuran peradaban kemanusiaan itu sendiri. Sudah sepatutnya beliau akan mereferensikan umat manusia untuk mengambil ilmu dari negeri-negeri yang maju dan layak dijadikan uswatun hasanah atau contoh kebaikan. Ada sebuah negeri yang memiliki kriteria gemah ripah lojinawi di mana iklim tropis nan bersahabat dilindungi oleh langit biru yang dihiasi oleh banyak makhluk hidup indah berwarna-warni berterbangan dan dilengkapi oleh dataran nan hijau dan subur, kaya hayati maupun nabati, disertai terbentang luasnya lautan nan biru penuh isi. Itulah negeri yang merupakan kepingan surga yang jatuh serta mendapat berkah dari langit maupun bumi, dan disitulah negeri Shin. Menelaah jabaran kondisi di bumi yang berkontradiksi dengan saat itu, di manakah sekiranya alam negeri Shin terlabuh? Di ujung Hindia bagian timur, sebuah wilayah yang kita kenal sekarang dengan sebutan Nusantara. Pada era tersebut didominasi oleh sebuah kerajaan besar yang mendunia, yang apabila disebutkan namanya niscaya akan menggetarkan hati lawan maupun kawan. Elok dan permai negerinya, tapi jangan sekali-kali meremehkannya. Serentak para kesatrianya akan meluluh lantakkan para musuh. Julukan lumbung pangan dunia digelarkan karena pencapaian keakbarannya dalam swasembada pangan. Dengan disertai masyarakatnya yang taat hukum, berperadaban maju, tertata dalam bernegara, dan sudah tentunya sebagai penguasa maritim dunia. Kerajaan ini dikenal dengan sebutan Kerajaan Sriwijaya, dan era keemasan wilayah negeri Shin ini dilanjutkan oleh Kerajaan Majapahit yang tidak kalah kedahsyatannya. Belum lagi kita bicarakan masa-masa jauh sebelum keemasan kerajaan-kerajaan di atas. Bila kita perhatikan dengan seksama, di relief-relief yang terdapat di candi-candi yang ada di Nusantara, terlihat jelas bahwa peradaban leluhur kita semua adalah sangat tinggi. Manusia dari seluruh penjuru dunia datang untuk belajar dan tunduk pada nenek moyang kita, yang salah satu contohnya ada di relief Candi Penataran. Banyak peradaban dari luar datang untuk ditatar atau digurui. Sejarah peradaban bangsa kita lebih tua dan lebih maju dari peradaban manapun di dunia. Buktinya, Gunung Padang dengan usia, megastruktur, dan segala kemisterian yang terkandung di rahimnya, dan kita yakini bahwa masih banyak gunung-gunung Padang lainnya yang belum terdeteksi. Jadi, sangatlah benar sabda Nabi Muhammad SAW untuk menuju ke negeri Shin sebagai tempat pembelajaran di mana kita hidup sekarang ini. Sesungguhnya, kitalah bangsa pemilik DNA yang berperadaban paling maju di dunia dalam segala bidang, dan hal inilah yang ditakuti oleh bangsa lain, yakni apabila bangsa Indonesia terbangun dan tersadarkan atas jati diri sesungguhnya,
Sudah selayaknya kita mensyukuri serta memahami bahwa leluhur kita hebat, dan sudah waktunya pula kita membangun kembali kejayaan masa lalu itu untuk mengejar kemajuan hari ini dan anak cucu kita di masa depan. Seorang budayawan dan ulama, Nurholis Majid, mencatat ada indikasi sejak zaman Nabi Sulaiman bahwa negara Arab mengimpor kapur untuk dibuat minuman tonik dari barus, sehingga menjadi perumpamaan kehidupan surgawi yang diabadikan dalam Al-Quran. Ada sebuah ayat dalam Al-Quran yang cukup menarik perhatian saya. Dalam surat Al-A'raf ayat 96 difirmankan, "Jika para penduduk desa beriman dan bertakwa, niscaya Allah akan membukakan keberkahan dari langit dan bumi." Hemat saya, sepertinya ayat ini ditujukan kepada orang-orang Arab waktu itu yang menjadi pendengar Nabi Muhammad SAW. Benar, memang Al-Quran itu bagi seluruh umat manusia, tetapi ayat ini secara khusus sedang membicarakan suatu kaum tertentu, suatu bangsa yang telah mengenal peradaban yang tinggi, yang telah berbudaya, yang mengenal suatu sistem pemerintahan yang telah tertata. Yang mendapatkan penekanan di ayat tersebut, menurut Kiai Haji Maimun Zubair, salah seorang sesepuh Nahdlatul Ulama, adalah Ahlul Qura, yang artinya para penduduk desa. Ini menarik sekali menurut saya. Penduduk desa atau nagari ini banyak sekali di Indonesia. Saat ini di Indonesia saja sudah mencapai ribuan jumlahnya. Bagaimana dengan di Jazirah Arab pada saat itu? Menurut Kiai Sepuh itu dalam ceramahnya pada puncak haul pesantren Buntat Cirebon, di Arab tidak ada desa, adanya adalah suku Badui yang hidupnya nomaden seperti tawon. Kalau kepala sukunya pindah, mereka ikut pindah. Makanya ayat ini untuk Indonesia. Jadi jelas, pengertian desa yang menetapkan diri selamanya di suatu wilayah hukum tidak sama dengan nomaden. Sebuah desa dalam sistem pemerintahan di Indonesia adalah tatanan kemasyarakatan yang diberi kewenangan mengatur dirinya sendiri sesuai budaya setempat. Berbeda dengan kelurahan, sebuah kelurahan tidak mengatur dirinya sendiri. Ia setidaknya tidak mengikatkan hukum pada tradisi dan adat istiadat yang kental seperti pada sebuah desa. Nomaden itu pula hidup berpindah-pindah, tidak menetap di suatu tempat. Jadi budaya yang mapan tidak tercipta dalam hidup nomaden seperti ini. Hukum yang berlaku masih sangat sederhana. Seringkali kepala suku memerintah secara sewenang-wenang dan despotik ala Genghis Khan. Nomaden itu boleh dibilang pola hidup yang masih primitif bila dinilai dari modern saat ini. Nampak dalam ayat itu, baginda Nabi memiliki visi yang jauh sekali. Seolah-olah Nabi ingin menyampaikan pesan kepada pengikutnya yang masih nomaden itu, suatu ketika mereka mampu memiliki sistem pemerintahan yang tertata, yang beradab dan berbudaya, yaitu masyarakat desa, masyarakat berbudaya yang beriman dan bertakwa seperti disebut dalam ayat itu. Kriteria desa seperti itu adanya di bumi Nusantara yang masuk peradaban besar Sind atau Indis. Kenapa? Karena Nabi sendiri bersabda, belajarlah sampai ke negeri Sind. Amat logis, Nabi akan menganjurkan orang belajar ke negeri-negeri yang maju, yang pantas dijadikan tauladan. Mungkin dalam pandangan Nabi, negeri Sind adalah negeri yang mendapat berkah dari langit dan bumi, sehingga pantas dicontoh oleh para pengikutnya. Dikala Barat masih hidup di gua-gua, dikala Arab masih mukim di tenda-tenda, bangsa kita sudah mengekspor rempah-rempahnya dengan maskapai sendiri ke Afrika dan tempat-tempat lainnya di belahan dunia. Ada juga hadis dari Abu Aisyah radhiyallahu an bahwa saat haji perpisahan, halul dan ihram, tubuh Nabi diolesi oleh zarirah, yaitu suatu bedak wangi dari Sind. Di sini tidak semata-mata Nabi menggunakan term Ahlul Qura. Jika ia belum pernah melihat rupa desa atau nagari atau negeri sebelumnya, mungkin saat berdagang semasa muda, Nabi pernah singgah di desa-desa di wilayah peradaban Sind. Nabi ingin mewujudkan masyarakat madani atau dengan kata lain, penguatan masyarakat sipil seperti yang pernah ia saksikan di Sind selama perjalanan berdagang. Jangan lagi terjebak dalam konsep iman dan takwa yang formalistik, ritual model agama tertentu, tetapi benar-benar diwujudkan dalam kesolehan sosial, dalam kasih terhadap umat manusia yang satu adanya, sehingga tertata dalam kehidupan yang damai, aman,
tentram, dan sejahtera. Saya meyakini ayat ini dalam surah Al-A'raf ini relevan dengan bangsa Indonesia sejak turunnya yang kali pertama hingga kini. Umatnya bagi orang-orang awam di grassroots yang lebih hidup di desa-desa, sekarang yang penting adalah desanya. Kunci keberkahan adalah desa, dan desa tidak lepas dari kehidupan budaya. Desa menurut saya adalah cagar budaya. Harta setiap desa punya adat istiadat dan tradisi yang khas, namun mirip-mirip karena masih dalam lautan budaya Nusantara. Budaya bangsa kita adalah suka hidup dalam damai, apresiatif terhadap perbedaan. Kekerasan bukanlah budaya kita.